Yang pertama ada komponen abiotik ekosistem darat alami, yaitu sinar cahaya matahari, sumber energi utama untuk fotosintesis. Dan yang kedua ada tanah, komponen fisik utama yang meliputi jenis, tekstur, dan kandungan mineralnya. Dan yang ketiga, air atau air keruh diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk kelembapan di dalam tanah dan udara. Dan yang keempat ada pasir, komponen utama yang membentuk habitat dan secara langsung mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup di sana. Dan yang kelima ada kerikil bersama dengan tanah dan batuan lainnya membentuk struktur fisik, habitat tempat tumbuhan berakar dan hewan berlindung atau mencari makan. Yang kedua, komponen biotik ekosistem darat alami. Yang pertama ada pohon mangga. Dan yang kedua ada pohon pepaya. Dan yang ketiga ada pohon pisang. Dan yang keempat ada pohon kakao. Dan yang terakhir ada bunga kertas. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Wah, kedengarannya sederhana ya, tetapi hasilnya bisa menunjukkan hal penting tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum pada hari ini, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, masukkan 1 sendok deterjen ke dalam wadah takar yang sudah diisi dengan air. Kemudian diaduk hingga larut. Setelah itu, masukkan larutan air deterjen ke dalam cup yang berlabel 100%. Kemudian, masukkan 1 gelas air ke dalam wadah takar sebelumnya yang sudah berisi air deterjen. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua cup yang berlabel terisi penuh dengan air deterjen tersebut. Selanjutnya, masukkan kertas saring atau tisu ke dalam cup yang berlabel yang tidak diisi dengan air deterjen. Setelah itu, masukkan beberapa sendok air kontrol dan air deterjen ke dalam wadah yang sudah terisi tisu atau kertas saring. Lakukan hal tersebut ke semua cup yang sudah berisi dengan tisu atau kertas saring. Kemudian, masukkan biji kacang hijau ke dalam cup yang sudah berisi dengan air dan tisu. Setelah diisi dengan biji kacang hijau, kemudian tutup semua cup menggunakan kertas timah yang sudah disiapkan. Kemudian setelah ditutup, kita diamkan selama semalaman ya teman-teman, dan selama disimpan jangan sampai dibuka. Setelah kita diamkan selama 24 jam, bisa kita lihat pertumbuhan dari biji kacang hijau yang sudah kita masukkan ke dalam cup. Nah
Teman-teman, setelah kita amati dari percobaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa deterjen memberikan pengaruh negatif terhadap proses perkecambahan kacang hijau. Air yang tercemar deterjen membuat biji sulit tumbuh, akar dan batang tidak berkembang, dan pertumbuhan kecambah menjadi terganggu. Jadi teman-teman, penting banget ya bagi kita untuk tidak membuang air cucian atau limbah deterjen ke tanah atau ke sungai, karena bisa merusak ekosistem dan tumbuhan di sekitarnya. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like. Halo teman-teman, pada hari ini kami akan melakukan sebuah praktikum yang sangat menarik, yaitu uji lemak pada berbagai bahan makanan. Tujuan kami hari ini yaitu kami akan membuktikan apakah suatu bahan makanan itu mengandung lemak atau tidak. Kami akan menggunakan metode yang sangat mudah dan menyenangkan, yaitu menggosok bahan makanan ke kertas buram atau kertas coklat. Mari kita mulai praktikum uji lemak ini dan temukan rahasia di balik makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelum melakukan kegiatan praktikum pada hari ini, langkah yang pertama yang perlu disiapkan adalah alat dan bahan. Langkah berikutnya yaitu menumbuk bahan seperti kemiri. Ditumbuk sampai halus. Setelah halus, kemudian oleskan kemiri di atas kertas coklat yang sudah disiapkan. Setelah dioles, lalu diamkan kertas selama 10 menit. Kemudian untuk bahan seperti air, minyak goreng, santan, susu, dan juga margarin bisa langsung dioleskan di atas kertas coklat. Sama seperti kemiri tadi, setelah dioles di atas kertas coklat, kemudian kertas tersebut didiamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, kita bisa melihat perubahan pada kertas coklat yang sudah diolesi oleh bahan-bahan tersebut. Nah, mari kita perhatikan ya teman-teman. Jika pada kertas coklat muncul bercak transparan, tembus pandang atau terlihat mengkilap, maka hal itu menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Namun, jika tidak terlihat adanya bercak transparan, berarti makanan tersebut tidak mengandung lemak. Jadi, kesimpulannya, uji lemak ini sangat sederhana, tetapi berguna untuk mengetahui apakah suatu makanan memiliki kandungan lemak atau tidak. Makin banyak bercak yang muncul, maka semakin tinggi pula kandungan lemak pada makanan tersebut. Yuk kita jaga pola makan dengan memilih makanan yang sehat dan seimbang, karena meskipun lemak dibutuhkan tubuh, tetapi kalau berlebihan juga tidak baik loh teman-teman.